Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, bisa berkumpul dan bisa ngobrol seru bareng ya dengan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Marina Emelin. Saya sebagai salah satu mahasiswa Bentara Kampus di semester 6 di konseling terapan. Dan yang pastinya hari ini kita nggak sendiri, tapi kita ditemani dengan kedatangan seorang dokter yang luar biasa, yaitu beliau adalah seorang terapis dan juga sebagai dosen di Bentara Kampus. Dan salah satu dosen saya juga di semester 6 yang mengajar tentang manajemen layanan konseling terapan. Tidak lain dan tidak bukan, ibu yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Lavenia Suryadi M. Biomed. Selamat datang Ibu, selamat sore. Selamat bergabung di Bentara IG Live Bentara Kampus. Terima kasih sudah join dan meluangkan waktu untuk berbagi hari ini nih Bu. Kita ngobrol santai tapi mendalam nih Bu. Kita mau bahas tentang seputar pentingnya seorang konselor dalam kehidupan masyarakat. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, kalau misalnya ada pertanyaan selama live berlangsung, boleh ya, jangan ragu untuk tulis di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Lavenia. Nah, saya akan coba bacakan juga nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, langsung kita mulai aja, Bu Lavenia ya. Siap. Bu Lavenia, jadi gini, kita kan bicara tentang seorang konselor, peran utamanya di kehidupan masyarakat. Itu seperti apa sih Bu kalau misalnya peran konselor di kehidupan masyarakat? Oke, kalau kita bicarakan tentang konselor ya, berarti kan kita perlu tahu dulu nih proses konseling itu apa sih gitu ya. Jadi proses konseling itu adalah proses fasilitasi ya, proses di mana si konselor ini membantu istilahnya gitu ya, membantu siapa? Membantu baik individu maupun kelompok sebagai profesional, di mana supaya si konseling ini ya, si peserta konseling ini bisa memahami diri ya, bisa mengembangkan diri, terus kemudian bisa menghadapi masalah dan mengembangkan potensi diri juga secara optimal, terutama di aspek kesehatan mental. Oke, baik seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Dan kalau misalnya kita bilang peran di masyarakat ya, jadi kalau misalnya tadi kan udah saya paparkan bahwa itu proses konselingnya. Kalau peran utama dalam masyarakat sudah pasti membantu masyarakat nih, ya baik secara individu maupun kelompok gitu ya, di mana aspeknya itu meliputi bisa kuratif, bisa rehabilitatif, bisa promotif, bisa juga preventif di bidang kesehatan mental. Nah, misalnya unit paling kecil deh gitu ya, misalnya keluarga ya, bagaimana konselor bisa bantu masalah perkawinan, terus kemudian KDRT gitu ya, terus kemudian masalah relasi gitu, kesehatan mental orang tua dan anak, kemudian misalnya di sekolah itu bisa juga konselor karir gitu ya, terus membantu masalah belajar, mungkin ada perundungan atau bullying gitu ya, mungkin ada stres akademik, dan di masyarakat pada secara luas gitu ya, misalnya di mana konselor ini mendampingi individu dan kelompok untuk mengatasi masalah, misalnya katakanlah pada waktu bencana gitu ya, terus di komunitas-komunitas gitu. Terus kemudian orang-orang yang mengalami tekanan, stres, trauma. Dan konselor ini adalah sebagai agen untuk mencegah dan membangun resiliensi masyarakat luas gitu kira-kira. Baik, jadi banyak sekali sebenarnya ya peran konselor di masyarakat ya, dan seperti ini kita jadi bisa tahu nih, ternyata penting juga nih seorang konselor di kehidupan masyarakat ya Bu ya. Jadi buat teman-teman juga yang sebenarnya belum familiar dengan kata konselor dan perannya, udah langsung dijelaskan langsung ya dengan Bu Lavinia ya. Oke, Bu, kalau misalnya tadi Ibu dijelaskan tentang peran konselor di kehidupan masyarakat. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang bisa dibantu oleh seorang konselor? Ataukah hanya orang yang memiliki masalah tertentu untuk bisa datang ke konselor atau bagaimana, Bu?
Jadi yang bisa ditolong oleh konselor adalah semua lapisan masyarakat tentu ya. Semua lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok gitu ya. Jadi tadi pertanyaan saya sebenarnya yang bisa dibantu oleh seorang konselor orang yang seperti apa atau orang yang sedang menghadapi masalah besar aja nih yang datang ke konselor setelah tadi dipaparkan ya dengan Bu Lavinia terkait peran konselor di kehidupan masyarakat. Oke, silakan Ibu. Jadi peran siapa saja sih gitu ya? Apakah yang cuma masalah besar? Enggak. Jadi seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Tidak hanya yang menghadapi masalah besar, tapi juga mungkin yang mau mengembangkan diri ya, menemukan diri gitu ya, mengembangkan potensi secara optimal gitu. Terus kemudian dan juga orang-orang yang butuh dukungan kelompok dan kelompok-kelompok rentan ya, misalnya anak-anak, lansia, orang yang dengan keadaan sakit dan kecacatan dan lain sebagainya. Biasanya seluruh lapisan masyarakat itu bisa dibantu oleh konselor. Ya, baik, jadi nggak terdengar Bu, terdengar jelas. Oke. Baik, jadi tidak hanya orang yang sedang dalam menghadapi masalah besar ya Bu ya. Jadi semua lapisan masyarakat yang memang mereka membutuhkan nih terkait apa sih yang mereka ingin ceritakan terkait permasalahannya ya. Untuk ke seorang konselor mereka bisa ya, apapun lapisan masyarakat seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan konselor, mereka bisa menemukan di mana saja Bu? Apakah di sekolah atau di tempat lain? Kan mereka kurang nih pemahaman tentang pentingnya seorang konselor di kehidupan masyarakat. Dan mereka juga belum familiar dengan kata konselor. Mereka lebih tahu mungkin psikolog ya. Nah, ternyata kita mau menjelaskan nih ke teman-teman semua tentang pentingnya peran konselor di masyarakat. Nah, untuk mereka mendapatkan bantuan seorang konselor di mana saja Bu? Apakah di sekolah atau di tempat tertentu? Boleh diceritakan Bu Lavinia? Kalau misalnya di mana sih kita mau dapat bantuan konselor ya? Satu, bisa di sekolah. Terus kemudian ada di counseling center ya. Mungkin ada counseling center swasta gitu ya. Terus kemudian bisa juga di komunitas ya, lembaga-lembaga tertentu, organisasi sosial, kemanusiaan, bahkan juga di NGO. Jadi banyak nih tempat-tempat yang bisa proses konseling dilakukan ya. Bukan hanya sekolah jadinya. Oke. Baik seperti itu. Boleh ceritakan sedikit gak Bu Lavinia? Kira-kira bagaimana sih mempersiapkan atau memperlengkapi diri bekerja sebagai konselor terapan dari pengalaman Bu Lavinia sendiri? Boleh diceritakan Bu? Kan kalau misalnya konselor terapan itu kan berarti kan konselor yang juga menggunakan istilahnya modalitas play and creative art ya. Jadi si konselor-konselor ini juga punya bekal lah ya, punya bekal tambahan, ada pendekatan bermain dan seni kreatif ya. Terus kemudian kalau misalnya sebagai pengajar gitu ya, saya latar belakangnya adalah dokter ya, medical doctor. Terus saya ngambil beberapa sertifikasi internasional seperti play therapy, filial play coach gitu, dan program sertifikasi lainnya. Oke, baik. Seru sekali ya teman-teman tentang pentingnya peran konselor di masyarakat. Buat teman-teman, apakah ada yang mau bertanya sambil kita live langsung nih? Dijawab langsung oleh Ibu Lavinia Suryadi, Dr. Lavinia Suryadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom komentar, nanti saya akan bacakan dan dijawab oleh Dr. Lavinia Suryadi ya. Oke, jika belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ya dengan Bu Lavinia. Ibu, saya mau nanya nih, kalau misalnya menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih sekarang kondisi kesehatan mental masyarakat kita sekarang, terutama dari setelah pandemi kemarin? Menurut Ibu bagaimana? Apakah ada yang mau Ibu ceritakan atau menurut pengalaman Ibu? Saya rasa semua orang juga sepakat ya bahwa kondisi kesehatan mental ya ini sifatnya multidimensional ya. Kemudian banyak aspek terlibat ya, dari biologis ya, psikis, sosial, spiritual, banyak lah ya. Dan kita tahu pandemi COVID ini adalah wabah dengan skala global ya. Jadi istilahnya seluruh dunia mengalaminya gitu. Sebegitu cepatnya dan sebegitu masifnya gitu.
Kemudian dampaknya bisa fisik, mental, sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan eksistensi manusia. Jadi jika kita bicara mengenai dampak untuk kesehatan mental, sudah pasti melonjak nih. Tapi kan kalau misalnya kita mesti pakai data ya, kalau misalnya supaya yakin gitu ya, bener gak sih ini, bener gak sih, asal jangan asal bilang banyak-banyak aja gitu ya. Ternyata dimulailah dari gangguan kecemasan. Prevalensinya dari 9,8% di tahun 2018 menjadi 16% di tahun 2024, sorry ya. Kemudian depresi naik dari 6% menjadi 17,1%. Terus kemudian kalau kita lihat layanan e-counseling ini kan menjamur banget ya. Sejak pandemi itu meningkat dengan pesat gitu loh layanan e-counseling ya. Belum lagi masalah belajar di sekolah karena murid-murid online ya. Terus kemudian ada kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan juga duka ya. Duka ditinggalkan orang yang disayangi karena wabah tersebut. Jadi kalau kita lihat berapa banyak orang-orang yang meninggal gitu ya. Dan orang-orang yang ditinggalkan ini kan dengan duka ya, dengan problem yang mengganggu kesehatan mental. Hmm. Baik, jadi itu kembali dari ininya sendiri ya Bu ya. Jadi kondisi setiap orang masing-masing berbeda ya, tidak bisa disamakan juga dengan kondisi keadaan masing-masing ya Bu ya terkait kesehatan mental ya. Oke, jika ada, nah kalau misalnya Bu, jika ada individu yang mengalami gangguan seperti depresi atau kecemasan, sejauh mana sih Bu peran seorang konselor itu dapat membantu? Jadi kita lihat case-nya satu-satu ya. Walaupun misalnya depresi, kecemasan, tapi kita juga lihat klien itu secara holistik, secara integratif gitu. Kita lihat kasusnya satu persatu dan perlu digarisbawahi bahwa konselor itu tidak kerja sendirian ya. Konselor itu tidak sendiri ya. Ini juga kita bisa berkolaborasi dengan psikolog, dengan psikoterapis dan psikiater juga. Oke, berarti kita lihat secara keseluruhan ya Bu ya, holistik ya. Jadi kita lihat satu persatu. Jadi lihat secara masing-masing harus sendiri ya. Jadi secara satu kesatuan ya, supaya kita lebih paham lagi ya tentang bantuan seperti apa untuk bisa dibantu oleh konselor itu sendiri Ya, ya Bu betul, ya. betul. Jadi dia juga memahami dengan kondisinya seseorang itu ya Bu ya, ketika datang ke konselor. Nah, kalau di Bentara Kampus sendiri, bagaimana sih prodi untuk konseling terapan mempersiapkan mahasiswanya? Ini tentang Bentara Kampus nih Bu. Jadi kalau misalnya di Bentara Kampus, karena kan jujur untuk Bentara Kampus sendiri kan kita ada 2 prodi ya, salah satunya konseling terapan. Nah yang menariknya nih, bagaimana konseling terapan mempersiapkan mahasiswanya untuk siap menjadi seorang konselor? Keterampilan seperti apa yang harus mereka miliki Bu? Oke. Karena banyak juga nih kayak yang join mahasiswa dari Bentara Kampus ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang konseling terapan gitu ya, di mana mahasiswa ini kan bukan hanya dibekali oleh teori gitu kan, tapi juga istilahnya menekankan pembelajaran berbasis praktek ya. Istilahnya di mana kalau misalnya kita bilang nanti mahasiswa itu akan memiliki keterampilan tentunya. Ya, keterampilan. Tentu keterampilan apa aja? Satu sudah pasti bisa praktek mendampingi psikososial ya, pendampingan psikososial dan kegiatan melalui pendekatan bermain yang tadi saya bilang ya, pendekatan bermain, storytelling, kemudian seni kreatif gitu ya. Terus kemudian um, para mahasiswa nanti bisa menerapkan praktek istilahnya memiliki keterampilan konseling active listening gitu ya, skillnya active listening, paraphrasing, client centered approach, dan pendekatannya tetap lagi-lagi kreatif art gitu loh ya, dengan seni kreatif gitu. Kemudian sebagai konselor kita juga bisa yang namanya bikin planning ya, merencanakan pendampingan individu dengan kesulitan gangguan mental ya, kemudian berkebutuhan khusus dan kondisi rentan ya, at risk kita bilangnya.
Kemudian juga menjalankan proses assessment ya, penilaian gitu ya, merancang sesi. Jadi di-assess dulu, terus dirancang sesi-sesinya, dirancang programnya sesuai dengan kebutuhan anak dan individu gitu. Jadi karena ini berbasis praktek, prakteknya banyak nih. Bukan cuma teori-teori terus kalau misalnya ngadepin klien terus bingung mau ngapain. Setidaknya begitu ngadepin klien, oh kita bisa assessment yang ringan. Terus kemudian kita bisa planning ya, kita bisa bikin treatment planning untuk si individu atau kelompok gitu. Terus kita semuanya counseling itu pakai pendekatan creative art, storytelling, and play. Saya rasa ini belum ada nih di Indonesia ya. Baik, jadi seperti itu karena memang konseling terapan. Oke. Baik seperti itu ya Bu ya. Jadi karena memang konsep terapan di Bentara Kampus berbasis praktek, jadi otomatis mereka akan mempelajari keterampilan-keterampilan yaitu dari active listening, paraphrasing, storytelling, dan pendekatan bermain ya. Salah satunya itu beberapa yang memang nanti akan dipelajari atau praktekkan di Bentara Kampus ya. Sebelum mereka masuk ke dunia kerja konselor itu sendiri ya Bu ya. Yes. Oke, baik Bu, ini ada pertanyaan nih dari Lucy.ormaya. Bu, konselor itu bisa menjadi konsultan keluarga atau tidak ya? Bisa, bisa. Konselor jadi mendampingi keluarga, misalnya permasalahan keluarga yang tadi saya ungkapkan tuh dari unit terkecil di keluarga, kemudian melebar-melebar misalnya di sekolah, di lembaga masyarakat, NGO, di komunitas, terus kemudian kita mendampingi kelompok-kelompok rentan. Oke, jadi peran konselor bisa juga ya Bu ya, jadi sebagai konselor keluarga yang nanti konselor keluarga ya, lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, dalam pengalaman Ibu sebagai pembimbing mahasiswa nih Bu, seberapa banyak sih kebutuhan praktik konseling terapan dalam masyarakat? Apalagi Ibu mengajar di Bentara Kampus ya sebagai salah satu dosen Bentara Kampus. Nah, boleh ceritain nggak sih Bu, kami semua ini yang memang sangat membutuhkan pembelajaran dari Ibu, bagaimana kebutuhan praktik konseling terapan dalam masyarakat? Kalau misalnya kita mau bilang ya, kita mau jujur ya, kebutuhan ini banyak banget dan mendesak ya, banyak dan sangat mendesak untuk masyarakat. Kita bisa bayangkan penduduk Indonesia itu hampir 300 juta ya kalau nggak salah ya, hampir 300 juta. Berapa sih banyak psikiater, psikolog, kalau dikumpulin tuh nggak cukup. Mungkin satu orang tuh melayani banyak orang dan nggak kepegang gitu ya. Dan kita tahu kesehatan mental itu kan bukan hanya untuk orang yang sakit. Kesehatan mental itu dimulai dari promotif ya, dari kita kasih edukasi bahwa kesehatan mental itu penting, menjaga kesehatan mental itu penting. Terus kemudian preventif, bagaimana mencegahnya, jangan sampai sakit ya. Terus kemudian juga kuratif dan rehabilitatif ya. Setelah sakit untuk maintaining gimana nih gitu ya. Dan ini kebutuhannya sangat mendesak sebenarnya. Tapi mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa ada loh bagaimana kalau misalnya kita mau jadi konselor terapan bisa bisa belajar di mana sih gitu kan ya maksudnya wadahnya apa sih gitu ya, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi kalau misalnya kalau dibilang ini seberapa penting, ini adalah salah satu urgensi ya kan. Kalau misalnya dari data Kemenkes 2024 aja, 1 dari 5 orang mengalami gangguan mental emosional. Ini sudah gangguan kan, belum yang lain-lainnya. Misalnya mungkin kalau misalnya gangguan, misalnya katakanlah anak-anak di sekolah dengan gangguan belajar, dipikir mungkin simpel aja, padahal bisa dibantu supaya lebih optimal gitu loh. Misalnya stres akademik gitu, itu bisa dibantu gitu. Jadi kalau misalnya karena dan kita lihat yang namanya Indonesia karena pulaunya luas ya, banyak gitu ya, pulau-pulaunya luas tersebar. Mungkin konselor juga tidak tersebar merata nih, hanya berpusat di kota-kota besar. Maksudnya sudah waktunya, jadi dari kita setiap individu itu mikirin juga nih, gimana sih supaya tersebar merata gitu ya, supaya nggak berat sebelah, nggak jomplang.
eh, mendapatkan istilahnya mendapatkan fasilitas bimbingan konseling hanya di kota-kota besar gitu. Dan penting juga untuk misalnya di sekolah katakanlah kan ada tuh ya di sekolah guru-guru bimbingan konseling ya. Itu kan cuma terbatas juga loh. Misalnya sebegitu banyak muridnya, tapi misalnya guru bimbingan konselingnya cuma satu atau dua gitu. Ini berarti kan sebenarnya urgent banget. Oke. Baik, jadi seperti itu Ibu ya, karena memang kebutuhan yang urgent juga terkait peran konselor di tengah masyarakat dengan 300 juta penduduk dan sedangkan para profesional itu sedikit yang untuk Ya, mengatasi permasalahan mental. Maka itu diperlukan untuk diri kita sendiri kayak promotif, preventif, dan juga kuratif ya. Jadi kita lebih tahu ketika kita dalam posisi makanya kita perlu mengedukasi juga ya terkait pentingnya kesehatan mental di tengah iya. masyarakat ya Bu ya. Dan Nah, misalnya bagi orang-orang yang dari pengen ya, istilahnya bagi orang-orang yang pengen jadi konselor terapan, ya kan tentu kan mungkin orang belum tahu oh ada ya profesi hmm, ini gitu loh, ya kan? ya, Misalnya oh ada ya misalnya profesi istilahnya membantu konseling tapi dengan pendekatan yaitu ya tadi creative art, storytelling, play gitu. Terus berbasis praktek ya. oke, baik seperti itu. Ada lagi nih Bu yang pertanyaan dari Lucy Dormaya ya. Lucy menanyakan nih, apa sih tantangan yang dihadapi oleh seorang konselor di zaman sekarang? Tantangan ya. Kalau misalnya mungkin saya cuma mewakili sebagian kecil gitu ya, mendampingi klien-klien dengan istilahnya problem mental emosional gitu ya. Mungkin tantangannya adalah awareness ya. Satu awareness. Kalau misalnya banyak loh dari masyarakat yang belum paham gitu ya pentingnya bahwa bisa loh dikonseling karena stigma ya stigma mungkin orang pikir kalau misalnya hanya orang-orang yang sakit jiwa aja yang perlu bantuan gitu ya kalau misalnya yang mungkin cuma senewan, cemas gitu ya, takut, itu nggak butuh bantuan. Hanya yang udah istilahnya udah parah-parah baru butuh bantuan. Itu kan udah telat ya. Itu mungkin mungkin tantangan pertama adalah membangun awareness, membangun kesadaran bahwa ini penting loh, bahwa ini bisa dipreventif loh, bisa dicegah ya terus bisa disebarluaskan bahwa ini penting gitu kan ya supaya apa sih supaya hidup kita lebih sejahtera gitu ya maksudnya walaupun banyak kok orang yang mungkin belum belum sakit mental gitu ya tapi ya fungsinya agak kurang misalnya males gitu ya kayaknya lemes terus takut nggak percaya diri dianggapnya kan itu harus diberesin sendiri gitu ya. Padahal bisa minta bantuan profesional. Ini salah satunya lah awareness gitu. Itu sih kalau menurut saya tantangan terbesar. Mudah-mudahan menjawab ya. Karena saya nggak bisa lihat kalau di sini pertanyaannya. Ya, kalau berarti ini tugas kita sama-sama nih ya untuk mematahkan stigma Iya, bahwa tidak hanya orang yang sakit jiwa aja atau bermasalah dengan kejiwaan iya, untuk datang ke iya. konselor ya, tapi mereka pentingnya kesehatan mental di dalam diri mereka. Yang pasti mereka harus mengenali diri mereka sendiri ya, kecemasan yang mereka hadapi, depresi seperti apa yang mereka hadapi, mereka bisa tahu lebih aware apakah saya perlu datang untuk ke seorang konselor seperti Iya. itu ya Bu ya. Karena kalau kata stigma itu juga nggak mudah ya untuk mengubah pandangan orang tentang pentingnya peran konselor di tengah masyarakat ya. Jadi kadang-kadang ada orang uh, aku kan nggak sakit jiwa, ngapain sih datang ke konselor kayak gitu. Betul, Aku betul. kan nggak gila atau nggak apa gitu. Itulah yang kata-kata stigma itu sendiri ya Bu ya. Jadi memang pentingnya dari sosial media, dari peran-peran ibu sebagai konselor juga pasti
nggak mudah ya untuk membantu mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental mereka. Jadi bukan tunggu sampai parah baru mereka datang ke konselor, tapi ketika ada something wrong with me atau sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, mereka udah punya pemikiran saya butuh bantuan seorang konselor. Iya, Kurang lebih seperti itu ya Bu ya betul untuk betul. tantangannya ya. Oke, baik Ibu, kayaknya seru banget hari ini untuk IG Live-nya. Semoga IG Live ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya yang hadir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Tentu nggak terasa ya, sekarang udah di penghujung acara dan juga ternyata banyak banget loh kita bisa belajar tentang pentingnya peran seorang konselor di tengah masyarakat, di mana masyarakat sekarang lebih tahu tentang psikolog, mereka belum paham tentang atau belum familiar dengan kata konselor. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah juga bagaimana uh, pentingnya memahami diri kita sendiri dalam kondisi seperti apa ketika kita menghadapi kecemasan atau depresi yang mungkin sudah mengganggu aktivitas nih atau rutinitas kita sehari-hari yang mengganggu pekerjaan kita. Kita sudah bisa, oh ya, saya perlu bantuan seorang konselor misalnya. Atau enggak kalau misalnya nih mereka punya pemahaman-pemahaman, mereka bisa memberitahukannya lagi ke temannya lain. Kita perlu bantuan, saya perlu bantuan seorang konselor nih. Jadi membantu mengubah stigma yang bahwa bukan orang yang parah aja yang memang harus datang ke konselor ketika mungkin masalah kejiwaan tadi ya, atau sakit jiwa bilang gitu. Nah, ternyata juga dari yang Ibu udah paparkan, untuk mendapat bantuan seorang konselor kita bisa dapat dari konseling di sekolah ya, dari sekolah bisa, organisasi bisa, konseling center bisa, di klinik. Jadi sudah banyak fasilitas-fasilitas yang memang menyediakan seorang konselor ya, seorang konselor yang bisa membantu permasalahan pribadi kita. Yang pastinya dari kita sendiri nih, aware dengan kesehatan mental kita sendiri. Kita harus tahu diri kita sendiri, kita harus sayangi diri kita sendiri, kita bisa pahami kalau saya memang harus mempunyai mental yang baik, karena itulah mempengaruhi kesejahteraan mental saya ya. Seperti Ibu itu ya Bu ya, kurang lebih ya. Jadi paparannya sangat menyenangkan sekali dan gak terasa memang udah di penghujung waktu nih. Kita udah mau berpisah, tapi sebelumnya boleh ya teman-teman saya informasikan ke teman-teman semua yang hadir di IG Live Bentara Kampus ini bahwa Bentara Kampus ini sedang membuka beasiswa 100% dan 75%. Jadi teman-teman bisa informasikan ke teman-teman yang profesional, mereka tertarik nih untuk aku mau ikut dong join di konseling terapan. Kita boleh membuka untuk program 75% untuk para profesional. Dan kabar baiknya kita membuka beasiswa 100% untuk teman-teman semua yang punya adik atau rekan atau saudara yang fresh graduate baru lulus SMA. Boleh nih dikenalkan ke mereka tentang peran seorang konselor. Mereka bisa ambil prodi di konseling terapan. Jadi konseling terapan ini yang nanti akan membentuk profesional menjadi seorang konselor di Bentara Kampus. Sekedar informasi teman-teman semua, kita Bentara Kampus mempunyai 2 prodi, yaitu pendidikan inklusi dan salah satunya konseling terapan ini. Dan dari tema ini semoga bisa membantu teman-teman semua nih, bisa bermanfaat sehingga apa yang kalian belum ketahui tentang konseling terapan atau peran konselor di tengah masyarakat, tentang harus kemana kita pergi untuk mencari bantuan konselor dan lain-lain, kita udah dipaparkan jelas ya dengan Bu Lavenia hari ini ya Bu. Oke, baik Bu Lavenia, terima kasih sudah join di IG Live Bentara Kampus. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Bu Lavenia. Untuk teman-teman semua, mohon maaf jika ada kekurangan IG Live hari ini, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung di IG Live Bentara Kampus. Sampai jumpa. Bye.